Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terkait dengan sistem pembelajaran daring ya. Di sistem e-kampus menggunakan fitur e-learning pada akun dosen. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-share, membagi bahan perkuliahan dalam bentuk soft file. Baik itu dalam bentuk PDF, materi-materi terkait dengan PowerPoint, dengan doc, ya, hasil Word ya yang kita ketik, kemudian atau format-format video, audio yang lain di sistem e-kampus. Sehingga ketika nanti alur kerjanya, ketika dosen mengupload di sistem e-kampus akan masuk ke menu dan jadwal perkuliahan di mahasiswa. Dan mahasiswa bisa membaca, bisa mendownload otomatis. Apa bedanya dengan sistem yang lain? Sistem yang lain itu bisa juga mengupload dan bisa juga kita mendownload tapi tidak terintegrasi dengan sistem e-kampus. Jika nanti di semester di tahun akademik yang berbeda ke depannya Bapak Ibu menggunakan materi yang sama, kita tinggal ambil saja tanpa kita mengupload ulang. Dan semuanya tercatat di sistem e-kampus dengan report yang jelas. Nah, caranya adalah kita klik menu ya, menu kemudian kita kembali lagi ke menu pertemuan dan absensi seperti halnya dengan cara absensi online kemarin. Menunya tetap di sini ya. Nah, kemudian kita cari jadwal materinya yang mana gitu. Kita gunakan saja yang semester genap kemarin misalkan. Oke. Semester genap sekarang ya. Kita cari misalkan mata kuliah ini, karena mata kuliah ini yang kita share. Oke. Nah, kita geser. Nah, materi itu kita harus memprediksi materi itu kan setiap kali pertemuan ada materi-materi yang kita sajikan dalam bentuk PDF, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk file dokumen dan segala macamnya. Itu kita akan bagikan di pertemuan keberapa gitu. Misal di pertemuan ke-1 ini adalah silabus, maka kita share lah di sini silabus. Oke, misalkan di pertemuan 1 ini silabus ya. Silabus di pertemuan kedua ini ada materi lain. Silabus jika sudah selesai bisa diupload sehingga mahasiswa bisa membaca silabus apa yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Begitu juga dengan materi sampai materi ke-16 ya. Caranya adalah kita klik tombol ini ya, angka 1 ini ada menandakan ini adalah pertemuan ke-1. Ya. Nah, di sini kembali ke fitur absensi, tapi di atasnya ada beberapa file ya, ada beberapa isi menu tab ya. Jadi ini misalkan proses pembelajaran ini dikasih catatan, indikator mahasiswa. Nah, ini harus diisi secara lengkap. File ini adalah ini yang dimaksud tadi, kita bisa mengupload file yang akan kita gunakan. Ini, jadi ketika file yang kita gunakan itu nanti akan berhubungan langsung ya dengan materi-materi, maka kita upload. Di sini file ini fasilitas untuk memberikan upload terkait file dokumen, file PowerPoint, file PDF. Nah, caranya ada cukup kita klik tombol upload atau ambil bahan perkuliahan dengan kapasitas 4 MB, di luar 4 MB tidak ada. Nah, sekiranya file itu sudah pernah kita upload di materi-materi sebelumnya akan ada di sini. Kita tinggal ambil saja. Tapi kalau belum ada, ini masih kosong, berarti ini belum ada. Kita upload baru. Misalkan ini kita upload. Maka carilah file itu di mana. Misalkan file itu ada tersimpan di folder kita masing-masing. Silakan dicari, misalkan ini. Oke, manajemen proyek. Misalkan RPS ya. Nah, ini dalam bentuk doc ya. RPS-nya gitu. Kalau dokumen itu tidak preview dia. Tidak tampil preview itu. Tapi kalau dia dalam bentuk PDF langsung tampil preview. Coba ini kebetulan saya belum PDF kan. Nah, misalkan ini
ini ya. Ini PDF kita upload. Maka akan preview dia, tampil dia di sini. Tampil. Dan mahasiswa bisa mengupload ya. Nah, ini kebetulan 2 sudah ada, hapus. Saya hapus 1. Nah, nih sudah tampil dia. Sehingga mahasiswa nanti bisa mendownload. Download di sini. Dan ini bisa diupload seberapa banyak file perkuliahan mungkin saja. Dalam satu kali pertemuan itu ada makalah, ada jurnal, ada bahan-bahan perkuliahan yang kita dapatkan, lalu kita ingin men-sharing ke mahasiswa, cukup dengan fitur ini saja. Biasanya kita menggunakan email ya kepada mahasiswa sehingga tidak tercatat di dalam histori perkuliahan antara kita dengan mahasiswa. Oke, ini caranya adalah untuk mengambil atau mengupload file. Bisa kita kasih keterangan ini adalah silabus perkuliahan semester kuliahan manajemen proyek sistem informasi di semester genap. Misalkan ini bisa kita kasih keterangan. Nah, kita menambah lagi ya, klik tombol ini lagi, kemudian ditambah. Nah, ini pernah ya, ini adalah jika ini sudah pernah kita upload, kita tinggal pilih ini aja, pilih ambil. Oke. Nah, ini mengupload file. Kemudian ada yang barangkali mungkin dari dosen-dosen bahasa Inggris, dosen-dosen bahasa Arab dan segala macamnya, atau dosen-dosen ya yang menggunakan media seperti audio gitu ya. Audio ini bisa kita gunakan untuk bahan pembelajaran sehingga di mahasiswa nanti bisa mendownload, bisa menjalankan dalam bentuk suara. Caranya ya sama halnya seperti upload file. Kalau ini menunya untuk file, kalau untuk audio ada di bagian sini. Ya. Oke, kita klik audio. Nah, audio ini kita klik tombol tambah ya, tambah audio karena audionya belum ada. Nah, tambah audio ini ada beberapa fitur. Kalaulah audio itu kita upload dalam bentuk file musik langsung ya, misalkan lagu atau suara dalam bentuk MP3, maka batasnya adalah 10 mega. Tapi sebaiknya kita gunakan audio itu menggunakan link tautan saja. Link tautan ini ya kita klik tombol tambah, maksudnya adalah misalkan kita cari di sini Google. Oke. Oh, kita cari sound ya. Sound azan misal. .mp3, maka di belakangnya adalah mp3. Nah, ini misalkan kita hanya nanti mengambil linknya saja. Ya, mengambil linknya saja. Kita cari ini. Nah, misalkan seperti ini. Atau judul ini saja, bila waktu. Kita download ya, coba kita klik download dulu sampai nanti download terakhirnya kita menemukan file tadi. Coba kita coba dulu pakai ini filenya, oke. Ya, ini filenya ya. Di filenya ini adalah tombol linknya, kita cukup mengambil copy link location di sini. Ya, karena ini adalah tombol download terakhirnya. Oke, kita pergi ke sini, lalu kita tambahkan. Ya, klik tambah link audio, kita pastikan link tadi di sini, kemudian kita simpan. Biasanya dia membaca langsung seperti ini. Coba kita running. Nah, ini sudah ada di server kampus. Dalam artian apa? Kita tidak mengupload ke server kampus. Nah, hanya saja kita mengambil link ini untuk dicantolkan di sini. Yang bekerja itu bukan server kita, tapi server yang ada di sini.
Nah, gunanya adalah untuk memperingan pekerja dari e-kampus sendiri. Jika ini filenya diupload, ya tentu mau tidak mau server kita cepat full. Maka caranya kita buat semacam embedded seperti ini. Nah, inilah caranya. Jadi sehingga bisa digunakan. Ini soundnya sudah ada. Oke. Ini fitur audio ya. Kemudian fitur video. Nah, barangkali mungkin Bapak Ibu sharing membagi video-video kepada mahasiswa sebagai media interaktif ya perkuliahan. Nah, caranya ini adalah ya kalau tadi audio ini adalah satu ya. Satu ini adalah hanya ada satu audio. Ini ada satu file berarti ini satu. Nah, kemudian ya ini ada video. Video ini biasanya ya pada umumnya kita menggunakan video itu dari YouTube ya. Kita buka dulu YouTube tab ini. Nah, misalkan kita ingin mencari bahan, saya cari di sini bahannya sesuai dengan materinya ya, tentunya. Misalkan materi saya adalah manajemen proyek, saya cari manajemen proyek sistem informasi. Saya cari materi terkait ini, misal bisa menjadi sebuah media. Nah, ini misalkan. Oke, ini project plan. Nah, saya ingin mengambil nih ya. Mengambil video ini lalu saya share ke mahasiswa supaya mahasiswa bisa membaca lalu kita berikan instruksi. Caranya ya cukup kita pergi ke menu sini. Ya, ini adalah video ya. Kemudian tambah video. Dan video ini jangan kalau kita mengupload video murni, video yang telah kita download lalu masuk ke komputer lalu kita upload maksimal kapasitasnya 50 MB. Nah, kita menyarankan Bapak Ibu menggunakan YouTube ya, tambahkan ID YouTube. Ya, kita buka YouTube tadi lalu kita tambahkan. Facebook juga bisa, ya. Caranya adalah klik tambah di sini ID YouTube. Masukkan nih, sudah ada contohnya. Masukkan link di belakangnya. Dari YouTube, kemudian watch, kemudian di belakangnya kita lihat contoh dari YouTube tadi. Nah, ini dia. Ya, kita hanya memasukkan kode setelah sama dengan. Kita masukkan nih setelah sama dengan, ya saya copy ya. Copy. Lalu kita pastekan di sini. Paste. Kemudian simpan. Otomatis videonya tayang di sini. Nah, videonya tayang bisa diputar. Sehingga mahasiswa pun nanti juga bisa memutar dari komputer, dari smartphone-nya masing-masing. Dan tidak hanya di kita, karena langsung terintegrasi, terrelasi kepada fitur mahasiswa. Nah, itulah cara Bapak Ibu bagaimana men-share file dalam bentuk doc, dalam bentuk movie, dalam bentuk audio, video dan segala macamnya di sistem e-kampus dalam penggunaan fitur e-learning. Jika sudah diklik simpan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik simpan, otomatis sudah masuk ke database e-kampus dan ketika kita edit lagi sudah ada satu file, ada satu audio, ada satu video. Oke, demikian dulu materi kita terkait bab ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.